Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa la na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara dakwah keliling TVRI Sumsel. Insya Allah penuh berkah. Baik, saya sedang berada di Masjid Ridho, tepatnya di Jalan Mayurzen, Lorong Abadi, RT 3, RW 2, Kelurahan Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Dan sekarang kita akan membahas tema terkait tentang keberkahan silaturahmi yang akan disampaikan langsung oleh Al Ustazah Umi Kalsum. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katu. Bagi yang jawab salam, insyaallah tidak buntu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saja sayangi pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di Masjid Ridho Sungai Selincah ini, yang berwarna-warni cak kembang di taman, caknya beraya selama dari pagi tadi, caknya mentang-mentang nak dikekek sehari ini jam 7 lah beraya caknya. Maka cantik-cantik mirip sehari ini kalau. Amin. Yang sudah hadir insyaallah galo-galonya dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah, syukur kita bisa berjumpa, bermuajahah, bertemu bersama-sama dalam rangka menambah wawasan keilmuan, wawasan keimanan, dan juga mempererat tali silaturahmi. Dan kita hadir di sini di Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula bapak-bapak pengurus Masjid Ridho yang sudah hadir, yang insyaallah galo-galonya dari rahmati Allah. Macam yang disampaikan oleh penyiar kita tadi, tema kita sehari ini tentang keberkahan silaturahmi. Ada yang nanya, Ustazah, apa beda silaturahmi sama silaturahim? Silaturahmi itu adalah kasih sayang. Silah itu artinya jembatan atau penghubung. Rahmi atau rahim itu kasih sayang. Sama baik, cuman penempatannya yang beda. Kalau silaturahmi menyangkut kasih sayang kita kepada seluruh umat, tapi kalau silaturahim khusus yang ada sangkut paut dengan hubungan darah kita, sanak-sanak berdulur kita, dulur, misan, mindo, mentelu, apalagi bahasa Palembang itu ya, misan, mindo, mentelu, habis mentelu itu apa lagi? Ada kata lagi, orang main ni lagi, budak main ni lagi, dah ngerti apa dia Ustazah mentelu. Pokoknya anak dari misan, anak dari mindo ya dah. Nah itu masih ada hubungan darah nasab, maka itu namanya silaturahim. Jadi tinggal penempatannya baik. Di dalam Islam silaturahim ini atau silaturahmi adalah salah satu dari ahlakul mahmudah, ahlak yang baik, ahlakul karimah, yang harus kita tebarkan, kita sebarkan, dan kita praktekkan, kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ayyamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ni kata Allah, kamu umat Islam, kita galo-galo adalah umat yang terbaik yang dimiliki oleh Allah, umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah.
maka harus ada segolongan dari kita yang ngajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada yang munkar. Salah sikap yang ma'ruf itu adalah menjalin tali silaturahmi. Nah, nyambung tali silaturahmi ini penting. Karena umat Islam tidak boleh hidup dewean, nyepi di gua, mati terkengkeng tak tahu. Kita harus bersama-sama, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita harus berpegang teguh pada tali Allah, bersatu padu, jangan bercerai berai. Itu umat Islam. Makanya sehari ini kita dikumpul dari mana-mana, kumpul di Masjid Arido biar saling kenal. Oh, ketua pengurusnya bapak ini, oh ibu ketua pengajiannya di sini, ibu ini. Jadi tahu, tadinya tidak tahu, jadi tak tahu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak serta pemirsa dakwah keliling TPRI yang dirahmati Allah, di dalam Islam silaturahmi ini punya kelebihan atau keberkahan. Apabila kita galak nyambung tali silaturahmi, ada faedahnya. Yang pertama, kalau kita wong beriman, maka gawe kita nak nyambung tali silaturahmi, tanda kita wong beriman. Kata Allah dalam Quran, man kana yu'minunallaha wal yaumil akhir fayusillah rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka harus menyambung tali silaturahmi. Makanya yang kemarin bermusuhan berbaikan, yang kemarin berboesan baikan, boesan sama tetangga baikan. Ya kalau masalah cuman salah nempat ke tempat sampah, tak ada besar-besar gitu masalah, ya. Jadi baikan, bermusuh dengan sana dulu baikan. Jangan saling berbala. Kita ni kadang-kadang bu, yang bikin kita galak berbala ni jangan ke orang lain, berdulung be galak berbala. Ada baik berdulung nak mutus ke tali silaturahmi, gara-gara mutus ke tali silaturahim, gara-gara bagi-bagi sidak gato. Banyak yang macam itu. Tak berteguran. Iya, gara-gara bagi-bagi sidak gato. Waktu di sidang kena urut adik-beradik tu, mai tu balik ke rumah, yang laki dia aseti bininya, kau tu lanang lebih besar dari betina. Ada pak yang macam itu? Nek, kapan yang lanang tadi ngomong, ai diksian nengok ayu sama adik aku tu, ai jangan. Kita ni nak nurut hukum Islam, geleran lemak di dia. Yang betina tadi lakinya yang ngomong, pihak ketiga ni kalau ngangerti. Oi dek, ngapa berbagi cara negara be bagi gato? Mulai. Ngapa dak cara agama rugi kau, kakak kau ngurusi umat kau tidak? Mulai berebutan, kapan ditemu ke lagi? Dak tembus, berebutan. Bebala kadang-kadang. Halo? Ada be yang ngomong, sudahlah kita putus hubungan adik-beradik. Mana baca? Yang namanya orang berdolong tu letak banyu tidak putus. Halo? Ini ada yang galak mutus ke tali silaturahmi. Kejingoan dari gai je. Jadi tak boleh. Kadang-kadang tu berdolong, tak usah ke sama orang lain. Sedangkan kita jangan ke sama dulu, sama orang lain kita harus baik, apalagi sama tetaan usus dewek. Halo? Makanya kalau posisi kita jadi IP, jangan galak nganget-ngangeti pasangan kita. Bukan urusan kita bagi, urusan dia adik-beradik. Jangan melok-melok. Ini siru lah kita ngitungnya dari laki kita. Dihitung galau. Mana-mana hati bak kau sini kupik bantu ngitung. Tak usah lah. Punya dia bukan punya kita. Tak boleh. Waris panas, sedikit gila. Kalau tak gila, ngilo-ilo. Silaturahim putus. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Ya, halo? Nah, jadi kalau kita orang beriman bu, selalu menjaga tali silaturahmi. Ngalah lebih banyak ngalahnya. Tuh. Guna pengajian ni apa? Nyambung tali silaturahmi. Nah, ada caranya biar silaturahmi kita terjalin,
Pertama, jangan nyenyes. Kami yang tegak duduk nak ngatui baik. Ya, kapan pengajian, ketua pengurus masjid datang kena kato. Mana ketua tu dah becus, mana kita ni nak berpanas ya ini lah salah pula. Ya, agak ibu ketua pengajian datang kena kato, mana anak buah dulu datang dia telat tak tunjuk contoh yang baik. Nyenyes tadi. Inilah yang galak muat retak hubungan silaturahmi tu. Halo? Bahasa kami Palembang mulut tu serembean. Tahu serembean ada Palembang kat sini? Serembean serembean. Tegak duduk wong kena kato galo, ya. Teko-teko lipstik wong pakai kena pak kato. Awak hitam lipstik tu ngapa coklat? Dak keselehan lah urusan wong kalau dia ada itulah nak ngapa kau? Ini yang galak memecah belah dari silaturahmi. Yang kedua, jangan punya sifat iri dengki. Rusak hubungan tali silaturahmi kalau kita punya sifat iri dengki. Biasanya Bu, ini biasanya menurut pengalaman. Kalau ini ibu lah sudah warohmah kalau ini. Kalau pengantin baru nah ya. Inilah lama di sini kalau kita pengantin baru jangan niat tinggal dekat lingkungan keluarga. Sanak beroyat situ lah iri dengki dia. Kita senang dia susah, kita susah dia senang. Iya. Kapan nyingok rai kita semat-semat. Makanya kalau lah nikah buat anak-anak muda berhijrahlah cari rumah lain, hijrah. Jangan mendep di tempat sanak beroyat kita. Tak katik benernya. Tuh, memang cak itu iri dengkinya luar biasa. Yang iri dengki ini menimbulkan sifat hasad, bersekutu, akhirnya membuat kejahatan. Tak betah kita di situ. Banyak contohnya. Sudah banyak contohnya. Makanya kalau dengan sanak beroyat Bu, kalau kita senang jangan diambuk-ambuk ke. Dengki dia. Bangsa melimas 10 suku, gelang, jangan kamu ambuk-ambuk ke. Apalagi di share di grup WA. Dengar lagi datang dia minjem duit, nak minjem duit. Susah gitu. Ya, halo. Ustazah. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Oh, boleh. Ya. Jatuh Gi. Baik, Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Nanti kita bakal lanjut lagi setelah iklan yang berikut ini. Tapi tadi sudah disampaikan sama Ustazah mengenai keutamaan silaturahim ya, dan juga silaturahmi, dan juga perbedaannya seperti apa. Intinya sih kok Bu, jangan nyenyes. Oke, dakwah keliling TVRI. Sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia. Mari kita mengedukasi
mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1 kali 2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Oh, banyak manfaatnya itu Pak. Menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Dakwah keliling TVRI penuh berkah. Baik Ustazah, tadi telah disampaikan oleh Ustazah mengenai baru 2 ya tadi ya. Iya. Tentang keberkahan silaturahmi, jangan nyenyes ya. Nah, terus juga jangan iri dengki, dan selanjutnya boleh disampaikan lagi Ustazah. Oke, Silakan. terima kasih. Lanjut. Masih semangat? Nah, jadi tuh jangan iri dengki ya. Apalagi di pengajian tidak boleh iri dengki. Masalahnya ekonomi rezekinya masing-masing ya. Tak usah nak iri dengki. Pokoknya kalau gaji laki kita sebulan 2 juta, kawan kita 10 juta, jangan bersaing sama dia. Ya. Iya, lokak kamu kreditan tak sudah-sudah ya. Baik kreditan terus, kredit baju muslim, kredit baju seragam lah, tak sudah-sudah. Jadi dengki itu jauh ke, karena merusak tali silaturahmi. Yang ketiga yang bisa merusak tali silaturahim itu adalah silaturahmi itu kesombongan. Sifat sombong. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Ada yang melok pengajian nak berambuan baik, ngamboi tas, ngamboi jilbab, ngamboi baju, tak usahlah ngapo si no majelis taklim tu nuntut ilmu, bukan berambuan. Kalau kamu nak berambuan jadi model fashion show, ya, supaya tali silaturahim kita melekat itu. Dan orang yang beriman biasanya menghindar dari sifat yang sombong, iri dengki, sama yang galak nyenyes tadi, ya, serembean tadi, biasa menjauh dari itu. Halo? Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita menyambung tali silaturahmi itu, maka kata baginda Rasul akan dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, ya. Man ahabba yubsatu lahu fi rizki wa yunsaulahu fi asarihi fayusilla rahimah. Jadi barang siapa pengen dipanjangkan Allah rezeki dan dipanjangkan Allah umur, dilapangkan rezeki, maka sambung tali silaturahmi. Ibu-ibu kita begawe di rumah itu 24 jam. 24 jam. Kalau laki kita pagi-pagi pergi ketemu kawan sekantong, jembar pikirannya. Kita berpuluh-puluh tahun kahwin mendep di rumah yang diawasi gai laki gai anak. Ya, anak banyak tingkah, laki banyak kendak, kan pening kepala. Tambah belaga itu, tambah jahat dia. Dari gai sampai tingkah laku, kadang-kadang nak jahat ya. Kita lah pening kepala, mendep di rumah stres. Gawe di rumah dah sudah-sudah.
majelis belajar ilmu agama, tambah wawasan keilmuan, biar jembar pikiran. Kalau pikiran jembar, tak tahu apa dia bahasa Indonesianya jembar. Luas. Aku terserahlah kamu yang ngerti payuk dan ngerti sudah. Pokoknya kalau pikiran tu jembar, ya, luas, insya Allah beban hidup jadi ringan. Halo? Kapan hati tenang, beban hidup terasa ringan, umur panjang. Amin. Tidak dengar-dengar berutuk, dengar-dengar ciut, hati jantung lama-lama sakit jantung, mati ngejut aja ya. Jangan cari itu, datangi majelis-majelis taklim. Nah kalau melok majelis taklim insya Allah jembar pikiran. Apalagi main hari ibu-ibu majelis taklim ada tadabbur alam ya, jalan-jalan singgahnya kemana-mana, ke kursi patah lah, kursi tidak patah. Berjalan-jalan ya dah jadi masalah sekali. Ngajak laki berjalan dah galak-galak dia ya. Kaget-kaget kata duit buntu. Kalau kami kan sokongan naik bisnya. Jadi ringan ya, itu cuman ejen sama laki. Jangan mentang-mentang laki lah pensiun kamu tinggal ke itu baik. Bu ejen tak sama laki merah, sudahlah dia lah tua juga dengar lagi dah. Tak boleh. Halo? Tuh, jangan terpanjang umur jadi panjang. Murah rezeki. Wong yang galak nyambung tali silaturahmi, insya Allah murah rezekinya. Kalau mendep di rumah kita jualan pempek, siapa nak beli? Taruh pojok meja, siapa nak beli? Mana tahu orang. Ya, oh besok pengajian dakwah keliling TPRI, payuk. Aku gawat pempek, boleh? Gawat taruh di teras. Sikok datang berapa sekap ini? Murah be 15.000. Nah sudah beli lama-lama ada duitnya. Murah rezeki. Arisan, contoh arisan. Tak usah banyak arisan tu 50.000 baik. Ya. Coba kalau orang yang tak datang arisan. Padahal dia lah mayang namanya metu masuk uang lagi. Aminah masuk ke? Tak datang dia tu. Masuk. Padahal lah mayang. Karena ada ibu-ibu nak silaturahmi tadi ngata bu ketua minjem dulu duit kas. Ngapu aku di buntunian besok baru aku bayar. Tolong bayari dulu. Dibayari tahu metu namanya. Kan rezeki. Jadi rezeki itu banyak cara. Sambung tali silaturahmi. Pergi pengajian, pikiran kosong. No, rai tadi mangu be. Ustazah ceramah masuk kuping kanan, masuk metu kuping kiri. Datang haji ibu ketua pengajian ngapa lu cak kosongnya biasalah anak kena bayaran sekolah, belum pacak. Lah nunggak 2 bulan besok terakhir tu laku ni agak kosong ni. Pikiran, berapa ni duitnya? 300.000 sudah minjem duit kas masjid dulu. Nah, ada rezeki. Coba mendap di rumah siapa nak minjem ni? Iya, cuma minjem balik ke? Iya, salah sikok yang galak motos ke tali silaturahmi ni kapan berhutang dah galak mayar. Iya, nak marah pula ditagih. Tapi ibu-ibu ini informasi ya, undang-undang baru ni aman kita nagih hutang ngingas-ngingas kita kena penjara. Kita lah ngutangi wong duit kita lah sudah di dia. Kita nagih nak ngingas kita kena penjara, lebih baik dah usah hutangi. Iya, unjuk baik ya. Minjem berapa? 500, kunjuk 100 jadilah. Kurang 400 minta dengan yang lain. So, daripada kita masuk penjara, main lagi. Ya, halo? Ustazah tu tak galak ngutangi wong main lagi. Jangan jadi kepala. Ya, kita ni nak ngurangi dosa. Ingat ke dia berhutang lemak, manis dengan kita muji-muji. Pokoknya Bu Teti ni wong yang paling baik sedunia. Yang lain pelit gala, ibu ni lah baik. Temetulah duit ada tak berasan cak 1 juta be. Kapan pinjam 1 juta setahun belum balik-balik. Kapan ditanya lah mati kena COVID-19 dia. Kapan ditagih nak marah. Ini adalah mecah tali silaturahmi itu. Halo? Makanya penting nyambung tali silaturahmi itu, insyaAllah dimurahkan Allah rezeki dan dipanjangkan umur itu. Nah terus ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita menjalin tali silaturahmi, maka penduduk langit menyukai kita, menyenangi kita.
didoakannya kita. Alhamdulillah. Jadi penting menyambung tali silaturahmi. Kalau ada dulu kita sanak beroyot kita yang pernah mutus ke tali silaturahmi, jangan kita balas. Ada salah seorang sahabat Rasul berkata, ya Rasulullah, izinkan aku bertanya. Ada apa? Salah seorang kerabatku memusuhiku dan dia memutuskan tali silaturahmi padaku. Sudah ku maafkan, tapi dia tidak galak nerima maaf kita. Sudah dimaafkan, tidak galak nerima, malah dia tambah jahat sama kita. Dimaafkan jahat lagi, dimaafkan jahat lagi. Panas hati aku ya Rasulullah. Oh, macam itu ngomong dengan Rasul ya. Baru balik dari Palembang mamang ini caknya. Meruap dada aku ya Rasulullah, mak mana ngadepinya. Apa ku putus ke pula tali silaturahmi ni? Gegam aku nyengok ya. Bangsa dia kata di sini be ya Rasulullah, bangsa adalah bedempengan dari tadi. Kata Rasul, jangan. Kalau kau sama berbuat dengan yang dia buat dengan kau, berarti kamu sama-sama tak benarnya. Tetaplah sambung tali silaturahmi. Jangan ngarep dia bakal dapat ngenjuk kita pertolongan. InsyaAllah Allah akan memberikan pertolongan sama kita. Jadi Allah ngenjuk pertolongan sama kita. Lah banyak contohnya bu, lah banyak. Kadang-kadang dulu soge berduit, kayo, singgonya ada galo. Adik-adik yang sago tadi dimusuhi. Kita jadi orang setengah sago ni agak susah. Setengah sago lah. Kapan datang ke tempat dulu yang soge berduit, ujinya nak minjem duit tu lah. Padahal kita ni kangen sama dia dah. Nah, lah datang dulu kau tu. Agak nak minjem duit itu. Oh, bini yo. Nah, je gitu. Kadang-kadang tahan buat kasus biar dulu tak marah sama si kakak yang kaya tadi. Memutus ke tali silaturahmi. Biasanya tidak lama tu Allah cepat kasih azab dan ganjarannya. Ya, betul. Baik, Ustazah Haja Umi Kalsum. Memang benar nian Ustazah. Kalau uang berhutang tuh mutus ke silaturahmi. Iya pacak nian. Iya. Kapan nak minjem? Tak dipinjemi nak marah. Ditagih nak ngapa? Oke, kita bakal bahas lebih lanjut mengenai keberkahan silaturahmi bersama Al Ustazah Haja Umi Kalsum. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia.
Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1x2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Oh, banyak manfaatnya itu Pak. Menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Dakwah keliling TVRI Sumsel, insya Allah penuh berkah. Baik, kita tadi telah membahas dalam ya mengenai keberkahan silaturahmi, dan kita bakal kupas tuntas kembali, dan juga akan adanya sesi tanya jawab. Lah penasaran caknya ibu-ibu nih nak nanyo ya? Jadi kita bakal buka sesi tanya jawab, tapi bakal dilanjutkan terlebih dahulu oleh Ustazah Umi Kalsum. Kami persilakan Ustazah. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, yang keempat, ibu-ibu, wong yang menyambung tali silaturahmi itu kaget ditolong oleh Allah di yaumil hisab. Ya, di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd dijelaskan, allazina yusiluna fi amarallahu bihi, ya, wa yusilla ayyusilla wa yusawna agak-agak lupa, maaf kelala tua. Wa yusawna wa yuhafuna, ya, fi su'il hisab. Jadi wong yang galak nyambung tali silaturahmi itu kaget di yaumil hisab akan mendapat pertolongan. Nah, dapat pertolongan penting. Jangan kamu ngenge-ngenge, ayo kaget saja, belum tahu yaumil hisab tu mak mana ceritanya. Pernah aku cerita ke yaumil hisab tu kaget kita antri nunggu nama kita disebut tu 4 tahun si kok wong. Seluruh keringat habis, ini berkeringat ustazah ni, maaf kalau kita musim kemarau ya. Ya, keringat habis, berhenti darah keluar dari tubuh kita. Si kok wong 4 tahun nunggu namanya disebut. Bayangkan kalau katik pertolongan Allah pada hari itu. Kepada siapa kita nak minta tolong? Wong nafsi-nafsi hari itu. Jarak matahari dan kepala tu 1 kilan. Ya. Itu yaumil hisab, Bu. Telanjang bulat galau. Umur 33 dan 27 tahun galau. Tak kenal kita dengan dulu ayah, bunda, nenek, kakek, sanak, buyut, anak, datik. Tak kata yang kenal. Ada mahasiswa nanya ustazah kaget. Dia milisap kita tak baca ngepek-ngepek. Ngapui nak ngepek? Kaget kami ngepek-ngepek, terkepek nenek kami. Lah iyalah pula. Umurnya sama kan lo ya. Ini kalau masih pekiran TikTok tadi. Hari tu tak kata pekiran timbangan duit kok tercugem depan raya kita. Ya tercugem tau, tercugem. Terjogok. Kanan pahala, kiri dosa. Tinggal ibu-ibu tu lah, ya. Makanya kalau kita nyambung tali silaturahmi, doa sahabat-sahabat kita mekot menyejuk ke kita. Itu penting, Allah kasih pertolongan di yaumil hisab. Berat Bu, yaumil hisab kakek kita 4 tahun. Ada jemaah nanya, ustazah tu cak kena-kena nian nyerita tentang yaumil hisab. Memang sudah ke sana? Uji aku, kalau aku lah ke sana, hantu berarti aku. Itu ku cerita ke tu, ada hadisnya. Makanya baca janganlah nian. Macam-macam jemaah main ni hari tanya-tanya. Iya, kita cerita tentang orang mati, nanya ustazah cak tahu ni ustazah Israel nyabut nyawa tu. Tekniknya emang ustazah pernah nyingok. Uji aku ni berdolong dengan Israel tu. Berdolong, mak dia sama bapak aku 2 beradik. Pening itu ya.
Lah dijelas ke. Nah, makanya karena yaumil hisab tu adalah masa yang sulit, maka kita disuruh banyak doa. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Minta keringanan di yaumil hisab. Nah, supaya ringan tadi, sambunglah tali silaturahmi. Tuh. Baik. Terima kasih Ustazah Umi Ya, Kalsum. sama-sama. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ya, sepertinya ibu-ibu di sini sudah nggak sabar ya. Tadi telah banyak disampaikan oleh Ustazah Umi Kalsum ya. Mungkin dari ibu-ibu kita buka sesi pertanyaan ya dengan 3 orang penanya. Boleh angkat tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani dari Majelis Ta'lim Busrul Ikhwan. Terima kasih Ustazah, tadi penjelasannya. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang memutuskan tali silaturahmi? Walaupun sudah kita tegur, masih dia buang muka kalau ketemu. Itu gimana itu Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus tadi pertanyaannya. Mana sikap kita terhadap orang yang memutuskan tali silaturahmi? Sikap kita yang ditanya nih, ya. Kapan ditegur, muang muka, hilanglah rainya tu dibuang tu. Janganlah muang muka, kagak hilang rai ya. Tembe sudah kena kedek, ya. Jadi yang penting kitanya, nawa itu niat kita sudah bagus. Innamal amalu biniat. Kita lah tulus, kita memaafkannya, ya. Kemudian salah tak salah kita minta maaf. Kita sambung tali silaturahmi. Pergi ke rumah dia, enjok jeruk, buang kenyau. Enjok durian, babit kenyau. Sekali tu kalau durian tu babit ke rahi. Nah, mana masih jahat mah itu kita serahkan sama Allah. Yang penting Allah tahu niat kita baik. Cuman kalau kita benjokan dibuang kenyau, tak usah diinjok lagi. Ngapain? Injok ke orang yang butuh berarti dia dah butuh. Ya, ada tipe mah itu. Diinjok buang kenyau. Diinjok jeruk bagus, buang kenyau. Injok jeruk masam makannya. Nanda kong tak beres itu ya. Tak boleh. Jadi yang penting sikap kita tetap biasa baik. Tetap biasa ketemu tegur. Kapan dia nyingok kita senyum, aman kita senyum dia merengut, kendaklah. Okey, orang merengut tu cepat tua dan cepat mati biasanya. Banyak fikir kan ya. Kalau kita tersenyum awet muda, lambat mati ngapo? Jembal fikiran tu. Jadi itu baik sikap kita ya. Ada yang lain lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, saya izin bertanya. Saya Umi Yuni, mewakili dari Majelis Taklim Adil Makmur. Yang ingin saya tanyakan, jodoh maut rezeki itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan tentunya ajal itu sudah tertulis ya. Terus saja memperpanjang umur. Sudah gitu maksudnya bagaimana terus di surga itu umur, teman saya bertanya umur 63 katanya. Nenek-nenek, setahu saya nenek-nenek nggak ada yang masuk surga. Insya Allah kita semua masuk surga umur masih 33. Nah yang ditanyakan itu tadi Ustazah ya. Tolong jelaskan dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh agak gerut pertanyaannya nih. Pertama nenek-nenek kata yang masuk surga. Ada seorang nenek-nenek nanya Rasul, ya Rasulullah, kira-kira aku ni masuk surga tak? Kata Rasul, kata nenek-nenek masuk surga. Nangislah bibi itu tadi. Uji Rasul, bi jangan nangis. Maksud aku tu di surga tu yang tua balik muda. Diawali dari hari berbangkit. Jadi 33 jadi 27 yang mati anak-anak 27 yang matinya di usia remaja, dewasa, tua tu balik 3 tahun galau.
Masa di mana kita siap untuk dapat pukulan, siksaan, dan juga untuk antri panjang. Makanya ibu-ibu kalau makan prasmanan, kondangan antrilah, tertib-tertib. Jangan nyerobot-nyerobot. Latihan untuk diambil hisap kaki, ya. Ini dah tahan nyerobot-nyerobot, dah boleh di sana kita acak nyerobot, ditabuk malaikat gitu. Ya, halo. Nah jadi dak katik nenek-nenek di yaumil akhirat kaki. Mulai dari hari berbangkit katik. Kemudian yang berikutnya lagi di surga juga katik. Ya, di surga tuh muda galau. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir yang sudah tua tak perlu beli skincare-an. Dia di akhirat balik muda lagi ya. Kemudian yang berikutnya lagi apa tadi pertanyaannya? Oh iya. Ajal memang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ingat, itu tidak mutlak, ya. Memang kita ni ajal tu pasti datang. Iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, selangkah dak baca di akhir ke, selangkah dak baca di maju ke. Cuman apakah umurnya sudah ditentukan? Betul. Tapi apakah bisa dirubah? Bisa, tergantung di perbuatan kita. Dulu ada seorang sahabat Rasul, tahu-tahu ada orang ini hari ada budak indigo lah, ya. Ya Rasulullah, ya kata Rasul, sahabat Rasul tuh kaget meninggal di umur 39. Dijingoki oleh Rasul. Oh iya ni yang 39 dia bakal meninggal. Lalu dipanggilnya, Nang, ketak-getaknya tuh. Kaget kau tuh meninggal bakal di usia 39. Dia ni kata gawian. Nangislah dia memeluk Rasul. Tenang kata Rasul, kenapa kau nangis? Pertama aku ni belum kahwin. Kedua aku ni belum ada gawian. Akhirnya kata Rasul, ambil ini sepasang kambing domba. Kau pelihara, kau jaga benar-benar. Akhirnya dia jaga, dia pelihara kambing itu berkembang biak, akhirnya menikah. Jadi setiap bulan hasil ternak dia itu melampaui batas keuntungannya. Dan setiap dia dapat keuntungan, separuhnya dia sumbang ke untuk anak yatim, fakir miskin di sekitarnya. Tiap bulan separuh dari keuntungannya. Lama-lama beranak bercocok tak mati-mati mamang itu. Ya, akhirnya sahabat nanya, ya Rasul, bukankah engkau berkata si Fulan bin si Fulan itu akan meninggal usia 39? Betul, tapi gara-gara dia galak sedekah, malaikat di atas izin Allah merubah jadwal meninggalnya. Jadi pajak dirubah jadwal tuh. Tergantung di perbuatan, ya. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Itu hadisnya sahih. Dan doa wong-wong yang dia kasih sedekah itu membuka pintu langit. Jadi kalau pengen panjang umur banyak sedekah. Ya, biar panjang umur, banyak sedekah, fakir miskin, anak yatim, ustazah disedekahi. Jadi itu caranya tuh. Jadi bisa ya. Tidak ada dalilnya, tidak ada takdir yang bisa dirubah kecuali dengan doa. Tuh. Habis, kata lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Umi. Ampun. Saya Ibu Haja Ayu Arman dari Majelis Taklim Babus Salam. Izinkan saya bertanya Umi. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari Umi, ada kalanya kita jengkel sama orang Umi. Salah satu contoh, misalnya ada orang maunya enak sendiri. Misalnya, bila dia ada perlu, dia mau sama kita, dia dekat-dekat sama kita. Tapi bila dia tidak perlu sama kita, seolah-olah dia tidak kenal sama kita Umi. Nah, dengan sikap itu kadang-kadang kita selaku manusia biasa kita merasa jengkel Umi. Yang ingin saya tanyakan Umi, bagaimana cara kita menghadapin orang tersebut? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kita perlu, maksud saya apakah kita perlu saya diamkan
Dengan saya diamkan dengan kelakuan dia itu, apakah sikap saya ini memutuskan tali silaturahmi? Begitu aja Umi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ni tipe-tipe wong cah itu, ya. Ada kendak baik dengan kita manis sehingga ya. Kalah gula saking manisnya tadi. Kapan nak kena kendaknya lupa sama kita. Ya. Nah, mana ngadepi wong ini pertama, ini ada apa ayat Quran? Huzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Saling memaafkanlah kamu, ajak mengajak kebaikan dan berpaling dari wong-wong yang jahil. Wong yang datang ada kendak tadi baru datang ya. Buat cempedak di kondangan ada kendak baru datang. Ini tipikal wong yang jahil ya. Kalau ngadepi wong cah ini mana caranya? Yang pertama, kita maaf ke dulu. Jangan tak dimaaf ke. Yang kedua, sikap kita biasa be, jangan ditunjuk ke kalau kita tu jengkel. Jangan kita tunjuk ke kalau kita tu nyengok dia tu kesel ya. Jangan ditunjuk ke nian kalau dia tu ngesak di hati kalau dekat kita tu. Pokoknya biasa baik. Nah, yang berikutnya berpaling dari wong-wong yang jahil. Siapa wong yang jahil? Wong yang punya akhlak tak bagus. Ada kendak datang, kata kendak musui. Ya, butang tak mayang. Ya, butang tak mayang, tangso. Sekali bae ngutangi wong jangan nemen-nemen. Ya. Yang model-model mak ini kita boleh jaga-jaga. Wa a'rid anil jahilin, dan berpaling dari wong-wong yang jahil. Bukan niat kita untuk mengasing ke dia, bukan niat kita tak berteguran sama dia. Kita tetap tegur dia, tapi kita menjaga jarak itu untuk menjaga keselamatan kita. Halo? Karena ini hari kejahatan bukan karena ada niat si pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu baik jawabannya ya. Itu baik. Jadi tetaplah bersabar itu. Sikok cuma tanya. Sikoknya yang mana? Sudah kalau dijawab? Oh ya sudah, alhamdulillah. Habis? Baik Ustazah, telah banyak sudah disampaikan oleh Ustazah Haja Umi Kalsum ya. Jelas ya ibu-ibu ya? Ya apa yang disampaikan ya. Mungkin Ustazah kita sudah di penghujung acara juga pemirsa di Masjid Ridho ini, Jalan Mayor Zen Lorong Abadi RT 3 RW 2 Kelurahan Selinca Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Dan sekarang kita masuk dalam kesimpulan Ustazah. Boleh disimpulkan Ustazah apa yang disampaikan tadi? Oke, baik Mas Agi. Jadi pemirsa dakwah keliling TPRI di rumah dan dimanapun berada, serta ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Ridho ini, tersebut Masjidil Haram. Yang harus kita lakukan adalah kesimpulan dari apa yang kita papal tadi. Pertama, sambung tali silaturahmi karena memanjangkan umur, memurahkan rezeki, tanda wong yang beriman dan dapat pertolongan di yaumil hisab. Wong yang mutus ke silaturahmi maka tidak akan masuk surga. La dakhalal jannah man qata'i rahim. Tidak akan masuk surga wong yang memutuskan tali silaturahmi. Dan dosa wong yang memutuskan tali silaturahmi itu sama besarnya dosa dengan wong yang berzina, yang azabnya tidak hanya diinjuk di akhirat, di dunia kaget sudah diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari itu galau-galau, mari kita sambung tali silaturahmi. Yang jauh didekatkan, yang dekat merapat dan yang sudah merapat saling bersinergi siko dengan lainnya. Itu baik ya. Baik. Intinya adalah kita harus selalu menjalin tali silaturahmi antara sesama kita, sesama umat muslim dan juga sesama manusia lainnya, dan terutama keluarga kita terdekat ya. Karena tidak akan masuk surga ketika Anda memutuskan tali silaturahmi. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian dari Ustazah Umi Kalsum. Saya selaku host
juga pamit undur diri. Saya Muhammad Asari Putra, dan boleh kita sekali lagi ibu-ibu tagline-nya, dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan penuh berkah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Tala al-badru alaina insani atil wada wajaba syukru alaina pada alillahi da. Ayyuhai mabzuh fina ditabil amril muta rintasarafal mubina marhaban ya hayrodat tola al-badru alaina insani atil wada wajah